Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Teti Rosmiati SPD dari SMA Negeri 1 Padalarang pada video pembelajaran fisika. Untuk kali ini, video pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu mengenai induksi elektromagnetik yang merupakan materi kelas 12 semester 5. Pada induksi elektromagnetik, kita kembali akan mengingatkan tentang fluks magnetik, di mana fluks magnetik ini adalah jumlah garis-garis gaya magnet yang menembus bidang secara tegak lurus. Sebagai contoh, di sini ada sebuah bidang yang luasnya A. Garis normalnya tegak lurus dengan bidang. Dan bidang ini ditembus oleh medan magnetik yang berimpit dengan garis normal atau yang tegak lurus dengan bidang tersebut. Maka pada bidang ini timbul fluks magnetik yang merupakan hasil kali antara luas bidang dengan induksi magnetik, atau fluks sama dengan A kali B. Contoh berikutnya di sini ada sebuah bidang yang luasnya A. Garis normalnya tegak lurus dengan bidang. Bidang ini tidak ditembus oleh medan magnetik yang tegak lurus bidang atau yang berimpit dengan garis normal, tetapi ditembus oleh medan magnetik yang membentuk sudut theta terhadap garis normal. Sehingga untuk mencari fluks magnetiknya, medan magnetik ini harus kita uraikan menjadi medan magnetik yang tegak lurus dengan bidang atau yang berimpit dengan garis normal. Sehingga didapat di sini besarnya yaitu B kosinus theta. Maka pada bidang ini timbul fluks magnetik yang besarnya sama dengan A kali B kosinus theta. Di mana fluks ini sebagai simbol dari fluks magnetik yang dinyatakan dalam satuan Weber, kemudian A adalah luas bidang, satuannya dalam meter persegi, B adalah induksi magnetik yang dinyatakan dalam satuan Tesla, dan theta adalah sudut antara induksi magnetik dengan garis normal. Kemudian di sini kita bahas tentang hukum Faraday. Kalau pada bab yang lalu kita mengingat kembali tentang percobaan Maxwell yang menemukan bahwa medan magnetik itu bisa ditimbulkan oleh arus listrik. Nah, di sini Faraday itu sebaliknya mencoba mencari bahwa arus listrik ini bisa ditimbulkan oleh medan magnetik. Jadi merupakan kebalikan dari Maxwell. Nah, dalam percobaannya, Faraday menggunakan alat diantaranya adalah kumparan, kemudian galvanometer, dan magnet batang. Atau gambar ini, skemanya bisa digambarkan seperti ini. Nah, percobaan yang dilakukan oleh Faraday yaitu dengan cara menggerak-gerakkan magnet batang ini keluar masuk kumparan. Ternyata kalau magnet batang ini digerakkan mendekati atau menjauhi kumparan, jarum galvanometer menyimpang kedudukannya dari angka 0. Artinya, di dalam rangkaian ini akan timbul arus listrik. Tetapi, pada saat magnet batang ini diam, baik di luar ataupun di dalam kumparan, ternyata jarum galvanometer kembali menunjukkan angka 0. Artinya dalam rangkaian tidak terdapat arus. Nah, dengan adanya percobaan ini, maka Faraday menyimpulkan bahwa arus ini bisa ditimbulkan oleh perubahan fluks magnetik. Nah, kenapa di sini ada arus? Jadi kalau magnet ini digerakkan mendekati atau menjauhi kumparan, maka akan timbul perubahan fluks magnet. Akibat adanya perubahan fluks magnet,
maka di antara kedua ujung kumparan timbul beda potensial yang dinamakan dengan GGL induksi. Nah, karena rangkaiannya ini merupakan rangkaian tertutup dan ada beda potensial yang dinamakan dengan GGL induksi, maka mengalirlah arus pada rangkaian tersebut yang dinamakan dengan arus induksi. Nah, sehingga disimpulkan oleh Faraday bahwa mengalirnya arus induksi karena adanya GGL induksi sebagai akibat dari perubahan fluks magnetik ini, itu yang dinamakan dengan peristiwa induksi elektromagnetik. Sehingga menurut Faraday dalam hukumnya dinyatakan bahwa GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung suatu penghantar kumparan sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar kumparan tersebut. Secara matematik dinyatakan dengan persamaan GGL sama dengan min N d flux dt, di mana GGL ini merupakan simbol dari GGL induksi yang satuannya dinyatakan dalam volt, kemudian N adalah jumlah lilitan, d flux dt ini simbol untuk laju perubahan fluks magnetik yang dinyatakan dalam satuan Weber meter pangkat min 1. Sedangkan tanda negatif itu sesuai dengan hukum Lenz yang menyatakan bahwa arah arus induksi di sini dalam suatu penghantar adalah sedemikian rupa sehingga menghasilkan medan magnet yang arahnya melawan perubahan garis gaya yang menimbulkannya. Contoh soal di sini, jika diketahui jumlah lilitan sebuah kumparan adalah 500, kemudian fluks magnetik dinyatakan dengan persamaan 2T kuadrat min 2T Weber, dan ditanyakan di sini adalah GGL induksi pada saat T-nya sama dengan 2 sekon. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita menggunakan persamaan yang dinyatakan oleh Faraday. GGL sama dengan min N d flux dt. Kemudian kita masukkan persamaannya, besarannya. GGL sama dengan min 500 D kali 2T kuadrat min 2T dt. Nah, untuk menurunkan persamaan fluks ini, maka kita menggunakan persamaan fungsi diferensial. Contohnya kalau fluksnya sama dengan T pangkat N, maka turunannya yaitu d flux dt sama dengan N kali T pangkat N min 1. Nah, dengan menggunakan persamaan ini, maka kita dapatkan GGL sama dengan min 500 kali 2T pangkat 1 min 2. Nah, jika T-nya sama dengan 2, maka T ini kita masukkan ke persamaan ini. Sehingga didapat GGL sama dengan min 500 kali 2 kali 2 min 2. Atau GGL sama dengan min 500 kali 4 min 2. Sehingga didapat GGL sama dengan min 500 kali 2. Atau didapat GGL sama dengan min 1000 volt. Ingat di sini tanda negatif bukan menunjukkan nilai GGL yang negatif, tetapi ini menunjukkan arah yang diambil dari hukum Lenz. Sekian video pembelajaran yang saya sampaikan pada kali ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.